Ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kita bersama-sama kembali di rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, olehnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu saya sudah sampaikan kepada kita bagaimana caranya supaya pundi-pundi itu tidak bocor. Maka ketika kita sudah bisa menutup pundi-pundi itu, maka saudara-saudaraku, kita juga berarti siap menampung berkat-berkat yang akan ditambahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Olehnya mari hari ini kita akan berbicara tentang penguatan keuangan masih seri kedua, atau meningkatkan pemasukan keuangan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi hari ini saya berbicara tidak lebih kepada bagaimana membuka peluang pekerjaan sehingga semuanya mendapat pekerjaan. Tetapi saudara-saudara, karena mungkin akses gereja belum ada sampai ke sana, tetapi bagaimana lebih kepada bagaimana kita bisa memanage keuangan kita dengan baik. Artinya jumlah yang sedikit, tetapi jika kita bisa memanage dengan baik, kita bisa mengatur dengan baik, maka secara otomatis kita akan bisa menyimpan keuangan itu dengan baik, sehingga ada sesuatu yang tersimpan Bapak Ibu saudara-saudara. Tentu kita semua merasa rindu, sehingga nanti di akhir daripada hidup kita atau jaminan hari tua kita saudara-saudaraku, maka mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Kemungkinan kalau yang pegawai negeri tidak ada masalah, karena begitu pensiun maka mereka akan langsung mendapat gaji pensiun. Tetapi bagaimana dengan saudara dan saya yang tidak punya gaji pensiun? Maka jika tidak dari sekarang dipersiapkan, disimpan dengan baik Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan mungkin nanti ketika pada hari tua kita ada punya sesuatu. Olehnya mulai dari saat ini kita harus betul-betul belajar bagaimana mengatur keuangan, menggunakan keuangan dengan baik, sehingga kita betul-betul bisa punya tabungan hari tua Bapak Ibu saudara-saudara. Katakan amin. Saudara-saudara, saya terinspirasi dengan seorang bapak beberapa saat yang lalu di kota Medan, persis pada lampu merah, lalu saya berhenti. Lalu ada seorang bapak yang mendayung becaknya, masih becak dayung Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin tidak salah kalau saya melihat bahwa usianya itu sudah di atas 75 tahun. Tetapi memang karena memang itulah kondisinya. Saya bukan mempersalahkan dan itu tidak ada yang salah. Tetapi karena mungkin dia di masa mudanya atau mungkin dari sejak dahulu dia tidak pernah mempersiapkan, memikirkan bagaimana akhir hidupnya di hari tuanya Bapak Ibu saudara-saudara. Walaupun mungkin masalah akhir hidup kita Tuhan yang tahu, tetapi akan sangat lebih baik jika kita bisa mengatur keuangan, memanage keuangan dengan baik, sampai nanti masa hari tuanya kita mulai pikirkan dari sekarang Bapak Ibu saudara-saudara. Apa yang saya maksudkan tadi terinspirasi, ada seorang bapak yang sudah usia 75 tahun lebih, tapi dia masih harus berusaha mendayung untuk becak saudaraku, karena becak dayung. Lalu saya melihat sewanya juga lebih gemuk dari saya, tentu ini akan membuat kesulitan kepadanya. Maka timbul satu pemikiran Bapak Ibu saudara-saudara, saya berusaha supaya nanti di masa tua saya tidak harus seperti ini. Saudara-saudara, tentu saya pikir kita semua ingin hal itu, mau hal itu. Tidak ada orang yang mau sampai hari tuanya, karena memang sama sekali tidak ada yang bisa digunakan. Mungkin anak juga tidak ada yang bisa diandalkan. Ya mau tidak mau sebenarnya secara pribadi lah kita harus berpikir tentang masa tua kita Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu, supaya jangan sampai punya pengalaman yang seperti itu, maka mulai dari sekarang ketika masih muda, saudara-saudara, mari persiapkan hari tua kita. Itu yang menjadi harapan saya. Ketika saya bisa mempersiapkan hari tua saya dengan baik, menjalani hari tua saya dengan baik, tidak hanya saya yang saudara-saudara menikmati bahagia, tetapi Tuhan juga dipermuliakan. Saudara-saudara, kalau sekarang kita ketika mengiring Tuhan, semuanya seperti yang terlihat baik, tapi nanti pada akhir hidup kita ketika Tuhan masih berikan umur panjang, lalu saudara-saudara di dalam usia tua kita, saudaraku mohon maaf, karena pendeta juga ada punya pengalaman seperti itu. Setelah ada pensiun dari penggembalaan, akhirnya Bapak Ibu, sama sekali tidak ada yang memperhitungkannya, tidak ada yang memikirkannya.
maka saudara-saudaraku sangat tidak menjadi berkat. Olehnya, mari saudara-saudaraku, kita harus mulai memikirkan dari sekarang hingga masa tua kita. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita buka Alkitab kita Mazmur 128 ayat 1 sampai ke 6. Mazmur 128 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Saya mulai dari ayat 1 dengan judul yang diberikan Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia adalah berkat atas rumah tangga. Amin ya? Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kita memakan kasih sesuai berbahagialah kamu yang banyak anak-anak. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya dia akan berbahagia orang laki-laki yang takut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu dalam sejahtera kasih sayang. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan yang kita lakukan tadi, saya menemukan dua kata yang mendasar yang dinyatakan di sana berkali-kali, yaitu kebahagiaan, berbahagia, kebahagiaan, berbahagia, dan kalimat yang terakhir, damai sejahtera. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi target dan tujuan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Olehnya hari ini temanya bagi kita saudara-saudaraku dikatakan apa? Meningkatkan pemasukan atau keuangan saudara dan saya. Kata meningkatkan di sini saudaraku, sekali lagi tadi saya katakan bukan sedang berbicara peluang kerja, tetapi bagaimana kita bisa mengatur uang yang sedikit sehingga bisa tersimpan. Bagaimana uang yang ada supaya tetap bisa saudara-saudaraku kita gunakan dengan baik dan tidak ada kebocoran-kebocoran yang di luar dari apa yang kita rancang dan duga dan rencanakan saudara-saudaraku. Karena semua sudah ditangani atau diatur oleh Tuhan dengan kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana Tuhan memikirkan tentang uang? Pernahkah saudara berpikir bahwa Alkitab pernah membahas tentang uang? Kemungkinan saudara berkata tidak. Tetapi jika kita belajar, jika kita membaca firman Tuhan, bahwa ternyata saudaraku, Tuhan sangat peduli dengan ekonomi saudara. Tuhan sangat-sangat peduli dengan keadaan ekonomi saudara. Dan sejak dari awal sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan dari Taman Eden dengan serba kecukupan saudara-saudaraku. Itu sebenarnya dari situ kita bisa mengambil satu rancangan atau kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah mengendaki kehidupan saudara untuk menjadi susah, untuk menjadi miskin, untuk menjadi pas-pasan, sehingga kita tidak menjadi berkat bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat mulai dari perjanjian lama, ketika manusia diciptakan, dia taruh Taman Eden sebagai kecukupan. Lalu kita pada masuk pada bagian pasal yang ke-12, ketika Abraham dipanggil. Abraham kaya atau miskin? Kaya. Halo? Kaya. Abraham kaya atau miskin? Kaya. Ishak kaya atau miskin? Kaya. Yusuf kaya atau miskin? Kaya. Itu berarti Alkitab, saudara-saudaraku, setelah saya cek, saya cari tahu, maka Alkitab mencatat tentang uang 148 kali. 148 kali. Dan berbicara tentang kekayaan 75 kali. Saudara-saudaraku, ini berarti bukan sesuatu yang asing bagi Alkitab. Maka berbicara tentang uang, berbicara tentang berkat, berbicara tentang kekayaan, sebenarnya bagi Tuhan bukanlah pantang, bukanlah saudara-saudara sesuatu yang tidak benar. Tetapi jika kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, maka kita bisa mencapai berkat. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena mencari uang atau saudara cinta akan uang, Alkitab mengatakan itu adalah akar dari segala kejahatan. Kenapa? Karena sebab kalau seseorang sudah jatuh cinta dengan uang, tidak peduli malam, tidak peduli pagi, tidak peduli subuh, maka dia terus uang, uang, uang,
menciptakan satu keluarga yang bahagia. Bahkan dikatakan dari sini berbahagia dan sejahtera. Itulah rancangan Tuhan bagi kehidupan saudara. Saudara-saudara perhatikan, maka Tuhan pun sangat peduli dengan ekonomi kita sekalian. Tuhan sangat peduli dengan ekonomi saudara dan saya. Saudara-saudaraku, maka jika kita melihat ada poin-poin yang nanti harus kita pelajari, bagaimana supaya keuangan kita bisa semakin lebih baik, sehingga rumah tangga dan keluarga semakin bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan, dikatakan bahwa uang yang kita peroleh juga dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menolong mereka yang ada di dalam kekurangan. Prioritas pertama adalah anak-anak Tuhan, dan selebihnya baru orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, maka ini menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita. Karena di dalam Alkitab dikatakan, terutama teman-teman seiman. Maka saudara-saudara, itu sebabnya apa yang terjadi di dalam kisah para rasul. Ada banyak orang-orang yang menjual hartanya karena lebih ya. Rumahnya ada 7, maka dijual 1 untuk dibagi-bagikan. Contoh pada saat itu jemaat bulan-bulan. Karena memang untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang berpikir untuk mengajar saudara untuk menjual apa yang ada padamu. Tetapi saudara-saudara, mari kita mulai dengan kebenaran kepada firman Tuhan. Menerapkan firman Tuhan supaya sistem keuangan kita semakin lebih baik, supaya sistem keuangan saudara sekeluarga juga semakin kuat. Maka dengan demikian engkau pasti akan semakin bersyukur kepada Tuhan, karena kebahagiaan dalam kehidupan akan semakin bisa membuat nikmati dan alam. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Poin yang pertama, apa yang kita harus baca di sana? 1, 2, 3. Suami harus berjerih lelah. Perhatikan ayat yang keempat, dikatakan di sana, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Sekali lagi dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudaraku, poin utamanya sebagai pria-pria yang ada kaum bapak, imam-imam di dalam keluarga, maka dikatakan harus takut akan Tuhan. Suami harus berjerih lelah. Lalu ayat yang kedua, perhatikan saudara-saudara, saya baca, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, bukan meminta-minta, tetapi kerja keras, berjerih lelah. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini janji Tuhan bagi kita kaum pria, umat-umat Tuhan yang setuju, katakan amin kaum bapak. Maka fungsi utamanya ada pada kita sebagai imam di dalam keluarga. Jadi tidak cukup hanya mendoakan keluarga, tetapi kita juga harus bekerja keras, berusaha apa yang bisa dikerjakan untuk menambah pemasukan keuangan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan puas dengan apa yang sudah ada. Jika masih ada peluang, jika masih ada, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi jangan lupa, ingatlah ketika hari beribadah. Maka dengan demikian saya percaya Tuhan akan semakin peduli kepada saudara. Poin utamanya di sana dikatakan jangan gengsi, apa saja yang dapat dikerjakan asal halal. Tadi pagi saya katakan bahwa di dalam setiap makanan dan ataupun barang yang kita beli ada label 100% halal. Tapi saudara tahu dari mana 100% halal itu? Karena telah disisihkan setiap pengusaha 10% untuk disetor kepada pemilik label itu, sehingga dikatakan halal. Tapi jika tidak disetor 10%, yang halal pun menjadi haram. Bahasa kami di sana begitu, haram. Saudara-saudara, maka dikatakan mari kita mulai berpikir dari sekarang. Jangan puas dengan apa yang
lebih baik. Apa yang bisa aku tambah pekerjaan? Atau aku mau pindah pekerjaan yang bagaimana? Kalau sekarang masih kugeluti, sampai nanti ada waktu-waktunya bahwa pekerjaan dari yang lain sudah bisa penghasilannya lebih baik, maka ini akan saya tinggalkan. Saudara harus mulai berpikir tentang transisi pekerjaan. Jika kau hanya begitu-begitu saja, bayangkan kalau sudah 20 tahun, 10 tahun saudara melakukan pekerjaan itu lalu tidak ada peningkatan, kemungkinan pekerjaannya juga saudara tidak terlalu. Artinya bisa dipikirkan apa yang bisa dibuatnya. Jangan gengsi apa saja yang dapat dikerjakan asal halal. Kadang-kadang orang-orang Batak ini terlalu gengsi, terlalu besar gengsinya, malu dilihat tetangga, tidak setuju kalau ada terjadi perubahan. Padahal anak sudah tidak dapat makan, anak sudah tidak minum susu. Kadang-kadang lebih baik jaga gengsinya daripada jaga anaknya yang sudah kurang vitamin. Keliru Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita harus berusaha meningkat. Dikatakan bagian yang kedua, apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tak berguna. Kita baca dulu, ada dasarnya. Mari. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika ayat yang ke-11. Kita mulai ayat 10. Bapak Ibu perhatikan. Saya baca. Dapat ya? Dapat ya? Sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia, nggak jelas bahasanya. Janganlah ia, nggak jelas kayak Alkitabnya yang dilihat, bukan tulisannya ini. Alkitabnya yuk. Ayat yang ke-10 tadi, 1, 2, 3. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka saya mau beritahu suami-suami kalau malas kerja, jangan tuntut makanan banyak di rumah. Tetapi jika kau betul-betul giat dan rajin dan penghasilan besar, baru kan bisa hari ini masak sop ya. Lalu besok pesanan lagi masakan. Hari ini masak arsik ya, bikin rebungnya. Karena penghasilannya mencukupi. Tapi kalau tidak, mau ikan yang kepala mata besar keras ya sudahlah, sabarlah dengan apa yang ada. Tapi sumber persoalan yang terjadi di dalam rumah itu sering terjadi. Uang yang dibawa dari luar sedikit, padahal istri sudah mati-matian membagi untuk anak, untuk ini, untuk itu. Tidak cukup untuk dimakan, tapi ketika mau di rumah maunya ya daging-dagingan terus. Saudara-saudara, maka dikatakan, perhatikan ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tadi dulu ada beberapa bapak-bapak sini, saya tidak menangkapnya itu salah satu. Kira-kira dalam pemikiran bapak-bapak yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak berguna itu apa? Salah satu. Hah? Jangan terus langsung yang intinya dulu lah, yang agak harus dulu. Ini langsung sebut aja. Nah, kira-kira adakah yang lain? Bermain judi. Kalau main judi bukan masalah hal-hal yang tidak berguna, itu sudah merugikan bagi rumah. Tapi ada hal-hal yang tidak berguna, tidak terlalu merugikan. Sepele orang akhirnya bisa tetap tidak masalah, yang bisa dilakukan. Ada bapak-bapak? Main catur yang saya tangkap, main catur ya. Kadang-kadang main catur, udahlah, gak ada apa-apa. Tapi sudah tahu kalau main catur ini satu hari pun waktu bisa habis. Apalagi kalau apa istilahnya trip apa istilah kalau bermain catur. Pelat pertama dia kalah, itu makin penasaran. Pelat kedua kalah lagi, makin penasaran. Sampai sore pun bisa dilakukan ya.
kok kalah, padahal udah gak mampu dia terus tapi ingin menang. Itulah catur, tapi tidak ada manfaat. Saya mendorong para kaum bapak yang ada, jangan kerjakan. Ibu-ibu kira-kira pekerjaan yang apa yang tidak berguna kira-kira apa dalam pandangan ibu-ibu? Maksudnya ke bapak-bapak dulu, bukan ke ibu. Apa kira-kira? Oh, saya tahu suami istri sini sayang sama suaminya, tidak mau mencederai suaminya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya dulu ada kesusahan yang tidak terlalu membangun dan tidak ada manfaatnya, mancing yuk. Dihabiskan biaya mancing 20.000, pulang dari sana nggak bawa apa-apa. Padahal kalau 20.000 bawa ke pajak, sudah bawa anak-anaknya pun sudah bisa makan ikan. Ini hal-hal yang tidak berguna. Saudara, kalau ini kita biarkan terus, maka itu yang membuat hidup kita tidak baik. Saudara, ekonomi kita pun akan selalu susah. Itu sebabnya mari kita berpikir apa firman Tuhan katakan kepada kita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sedang pekerjaannya pun sedang datang kemana, tiba-tiba yuk diajak yuk kemana, jalan-jalan kemana, tujuannya ya penting jalan-jalan lah. Ditinggalkannya pekerjaannya demi teman. Ini juga sesuatu yang tidak baik. Mari kita harus mulai berpikirkan, saya punya tanggung jawab, saya harus lakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Saudara-saudaraku, maka mari para kaum pria, tanggung jawab kita untuk mensejahterakan keluarga. Katakan amin. Kaum bapak tanggung jawab kita untuk mensejahterakan keluarga, bukan tanggung jawab kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari dikatakan berhentilah melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menambah berkat dari setiap waktu-waktu yang kau punya. Milikilah satu prinsip seperti orang Barat, waktu itu adalah tapi ketika waktu gereja jangan katakan itu. Khusus yang satu kepada Tuhan, dan justru mengatakan menyembah Tuhan itu adalah juga mendatangkan. Saudara, poin yang pertama, bagaimana supaya keuangan kita kuat? Suami jangan gengsi, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan puas dengan apa yang sudah ada. Jika masih ada peluang untuk menambah, silakan supaya anak-anakmu sejahtera. Anak-anakmu perlu susu, anak-anakmu perlu vitamin, istrimu perlu baju baru. Jangan yang puas. Sudah maaf ya. Bukan berarti ada yang seperti itu. Saya lihat di sini tidak ada setiap minggu pakaiannya ganti semua. Tapi jangan sampai istrimu setiap ke gereja sehuni jangan menasih. Itu berarti kamu gak bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab. Pak di Medan itu bukan di sini. Ada saya kenal satu jemaat setiap ke gereja itu terus. Memang akhirnya sudahlah saya tawarkan aja lah. Saya sorongkan aja lah kepada sedikit berkat dulu. Ini ada sedikit berkat dari Tuhan. Untuk apa? Supaya pulang gunakan yang baik. Akhirnya dia ngerti. Minggu depan kita tukar baju. Paham ya? Artinya kita harus juga punya rasa kepercayaan. Saudara-saudaraku, maka dikatakan jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Istri harus rajin dan baik hati. Apa korelasi daripada rajin dan baik hati? Ada istri yang rajin, saudaraku, rajin merepet. Ada istri yang rajin juga rajin taatnya bekerja, tapi hasilnya tidak terlihat karena pergi bisa ke samping, ke kanan, kemana-mana saja. Maka dikatakan perlu rajin dan baik hati, supaya semua berkat yang didapat bisa dikumpulkan bersama dengan suami. Ini perlu baik hati. Saudara-saudaraku, dikatakan, kita buka Amsal pasal yang ke-31 ya, supaya istri-istri sungguh-sungguh, saya katakan istri aja ya, nanti gak enak istri-istri jadi, sehingga seperti bisa lebih dari satu, sehingga istri yang ada betul-betul bisa menempatkan diri seperti apa yang
dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita lihat Amsal pasal 31 ayat 10 mulai. Ibu perhatikan, bapak-bapak perhatikan, dan saya bacakan bagi kita sekalian. Judulnya di sana apa? Puji-pujian untuk istri yang cakep-cakep. Bukan cakep-cakep seperti kita ya, kalau Indonesia atau Sumatera Utara. Gimana orang itu sana cakep-cakep, orang itu tetep. Bukan itu maksudnya. Cakep itu cantik-cantik. Cakepnya orang Pulau Jawa. Ya, dikatakan di sana apa Bapak Ibu? Saya baca. Istri yang cakep siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. 15. Ia bangun kalau masih malam. Ia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Saudara-saudara perhatikan, artinya apa? Di tengah-tengah keluarga, seorang istri jangan cepat merasa puas ketika suaminya sudah punya penghasilan. Tapi tidak ada salahnya